Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kelas 1L Fakultas Teknik Komputer Studi Informatika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada video kali ini, kami akan membahas seputar materi e-learning. Jadi jangan kemana-mana, simak videonya berikut. Annyeonghaseyo, perkenalkan nama saya Rahmi Hikmah dengan NIM 23044111573. Di sini saya akan membahas tentang pengertian e-learning. Penasaran apa sih itu e-learning? E-learning terdiri dari dua kata, yakni electronic and learning. Pengertian e-learning secara harfiah adalah sistem pembelajaran menggunakan elektronik atau proses belajar mengajar melalui internet. E-learning merupakan sebuah proses belajar mengajar yang memanfaatkan media elektronik sebagai sistem pembelajarannya. E-learning didefinisikan oleh beberapa ahli, salah satunya menurut Darmawan. E-learning harus diciptakan menyerupai pendidikan secara konvensional, seolah peserta didik belajar secara tatap muka. Formatnya hanya saja berubah dalam bentuk format. Pendidikan ini tidak lagi bergantung pada ruang dan waktu. Hal ini tidak lagi menjadi halangan untuk melakukan kegiatan pembelajaran antar lintas daerah maupun lintas negara dimanapun dan kapanpun. Halo everyone, perkenalkan nama saya Yuyun dengan NIM 23044111541. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan e-learning. E-learning atau pembelajaran elektronik pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Dionis di Urbana Intelijen dengan program komputer basic training pada tahun 1960-an. Dan pada tahun 1990-an istilah e-learning pertama kali digunakan di sebuah seminar. Perkembangan e-learning dari tahun ke tahun. Pada tahun 1960-an, e-learning pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Dionis, dan pada tahun 1970-an e-learning mulai interaktif, terutama di universitas terbuka. Dan tahun 1990-an CBT mulai lebih populer. Dan tahun 2000-an penemuan Flash pada tahun 80-an membuat orang-orang dapat memiliki komputer di rumah masing-masing. Dan pada tahun 2008 hingga sekarang, dari pendidikan di Indonesia mulai berkembang dan e-learning mulai lebih populer di seluruh dunia. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ferawati dengan NIM 23044111538. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik e-learning. E-learning memiliki beberapa karakteristik yang dapat dibedakan melalui sistem pelaksanaannya. Karakteristik e-learning yang pertama itu dapat dibedakan dalam metode pembelajarannya, di mana menggunakan media digital dan teknologi elektronik. Karakteristik e-learning yang kedua itu dapat dilihat dari media pembelajarannya, di mana bersifat mandiri serta bersifat digital, sehingga peserta didik dapat mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Karakteristik e-learning yang ketiga itu di mana kita membuat kurikulum serta memanfaatkan jadwal pembelajaran, serta kita juga membuat administrasi pendidikan yang dapat diakses melalui jaringan komputer. Ini halo, perkenalkan nama saya Dipa dengan NIM 23044411549. Di sini saya akan memaparkan tentang manfaat e-learning. Jadi, manfaat e-learning itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, harganya yang terjangkau. Yang kedua, waktu belajar lebih fleksibel dan tak terbatas sendiri. Yang ketiga, memungkinkan untuk memantau performa. Yang keempat, meningkatkan interaktivitas antar pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima, jangkauan lebih luas. Yang keenam, penyimpanan dan penyempurnaan lebih mudah. Dan yang ketujuh, peningkatan jaringan lebih besar. Hello everyone, perkenalkan nama saya Nur Aini dengan NIM 23044111535. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis learning. Apa aja sih jenis learning itu? Yang pertama,
asynchronous online learning, yang kedua synchronous online learning, yang ketiga hybrid online learning, yang keempat computer based learning atau dapat kita singkat CML, yang kelima computer assisted instruction atau dapat kita singkat CAI, yang keenam collaborative online learning, dan yang ketujuh individual online learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal PNM dengan NIM 230441159 dari kelas 1N. Nah, di sini saya akan membahas tentang kekurangan dalam e-learning. Adapun beberapa kekurangannya ialah keterbatasan internet, di mana tidak semua daerah memiliki akses internet yang stabil dan terjangkau, sehingga sulit untuk e-learning dijangkau bagi sebagian orang. Nah, dan yang kedua itu keterbatasan perangkat, di mana tidak semua orang memiliki perangkat yang cukup untuk mengikuti e-learning seperti handphone, laptop, dan komputer dengan spesifikasi tertentu. Nah, dan yang ketiga itu keterampilan teknologi, di mana tidak semua orang memiliki keterampilan teknologi yang cukup untuk menggunakan platform e-learning secara efektif. Halo teman-teman, kalian bingung kuliah di mana, mengambil jurusan apa? Ayo gabung bersama kami di Universitas Cokroaminoto Palopo yang biasa disebut UNCP. Welcome to the Computer Engineering Faculty of Cokroaminoto Palopo University, one of the faculty managed by Cokroaminoto Palopo University. Universitas Cokroaminoto Palopo merupakan salah satu universitas swasta terbaik di Sulawesi Selatan dan menjadi yang terbaik di wilayah Duuraya dan Tanah Toraja. Universitas Cokroaminoto Palopo telah menyandang predikat baik sekali, dan serta semua program studi di Universitas Cokroaminoto Palopo telah terakreditasi oleh Badan Nasional Akreditasi Perguruan Tinggi atau BANPT. Pada tahun 2022 menempatkan UNCP sebagai peringkat pertama perguruan tinggi terbaik seluruh raya dan Tanah Toraja, dan serta peringkat ketiga perguruan tinggi terbaik se-Sulawesi Selatan. Fakultas Teknik Komputer di Universitas Cokroaminoto Palopo, di mana fakultas perguruan tinggi menghasilkan lulusan profesional dalam teknik komputer. Biaya kuliah di UNCP telah menerapkan sistem pembiayaan secara tunggal yang meliputi biaya akhir semester, seminar, proposal, skripsi, magang, PKL, PDK, KKM, wisuda, perpustakaan, dan dana pembangunan. Namun jangan khawatir, karena biaya kuliah dapat diangsur sehingga dapat memudahkan mahasiswa. Terdapat juga beberapa beasiswa di UNCP, diantaranya dari Kemendikbudristek, ada beasiswa KIP kuliah, bantuan UKT dari Yayasan Perguruan Tinggi UNCP sendiri, beasiswa UNCP scholarship, serta bantuan penyelesaian studi yang terakhir. Universitas Cokroaminoto Palopo menyediakan fasilitas lab komputer untuk mahasiswa program studi informatika. Untuk informasi lebih lanjut, yuk kepoin di bawah ini. Untuk calon maba di luar sana, kami tunggu kedatangan kalian di Kampus Kuning. Dadah!